Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Arianti. Saya merupakan peserta Latsar CPNS tahun 2025 pada pemerintah Kabupaten Kota Baru di UPTD Puskesmas Sungai Kupang. Saya merupakan angkatan ke-15 kelompok 2 dengan nomor daftar hadir 18. Di sini saya akan memaparkan mengenai penugasan pada agenda pertama, yaitu mengenai isu efektivitas kinerja berdasarkan tupoksi. Tupoksi jabatan fungsional peranata laboratorium kesehatan terampil berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2006 tentang jabatan fungsional peranata laboratorium kesehatan terampil, yaitu peranata laboratorium kesehatan terampil adalah peranata laboratorium kesehatan yang melaksanakan tugasnya yang meliputi kegiatan teknis operasional yang berkaitan dengan penerapan konsep atau metode operasional di bidang laboratorium kesehatan. Adapun tupoksi peranata laboratorium kesehatan terampil yang pertama yaitu menyusun rencana kegiatan, kemudian ada mempersiapkan pasien secara sederhana, kemudian mempersiapkan peralatan dan bahan penunjang untuk pemeriksaan, menerima sampel, mengambil sampel, kemudian ada membuat sediaan dan mewarnai sediaan, melakukan pemeriksaan secara makros dan mikroskopik, kemudian melaksanakan pemeriksaan dengan cara metode cepat, dengan cara metode manual, kemudian melakukan pencatatan hasil pemeriksaan laboratorium, melakukan perbaikan peralatan alat, kemudian membuat regen, dan yang terakhir ditugaskan memimpin satuan unit pelayanan laboratorium kesehatan jenjang terampil. Dari 36 tupoksi yang telah dipaparkan tadi, terpilihlah 5 isu yang belum optimal dilaksanakan di puskesmas. Yang pertama ada belum optimalnya penggunaan, pengelolaan, dan pencatatan bahan dan regen di laboratorium. Kemudian yang kedua ada belum optimalnya penggunaan APD yang tidak sesuai dan tidak lengkap. Yang ketiga ada belum optimalnya pengetahuan pasien yang harus berpuasa 8-12 jam terlebih dahulu sebelum melakukan pemeriksaan kimia darah. Yang keempat ada belum optimalnya pengetahuan masyarakat tentang pemeriksaan laboratorium secara rutin. Dan yang terakhir ada belum optimalnya pelaporan hasil nilai kritis. Dari 5 isu yang telah dipaparkan tersebut, kemudian dilakukan penapisan isu dengan cara metode APKL, yaitu aktual, problematik, halayak, dan layak. Pada isu nomor 2, yaitu mengenai belum optimalnya penggunaan, pengelolaan, dan pencatatan bahan dan regen di laboratorium, mendapatkan skor 18 yang menduduki peringkat pertama. Kemudian ada di peringkat kedua mengenai belum optimalnya pelaporan hasil nilai kritis dengan jumlah skor 17. Kemudian di peringkat ketiga ada belum optimalnya penggunaan APD yang tidak sesuai dan tidak lengkap dengan total skor 16. Kemudian ada peringkat keempat yaitu belum optimalnya pengetahuan pasien yang harus berpuasa 8-12 jam terlebih dahulu sebelum melakukan pemeriksaan kimia, mendapatkan total skor 15. Dan yang terakhir peringkat kelima diduduki oleh belum optimalnya pengetahuan masyarakat tentang pemeriksaan laboratorium secara rutin dengan total skor 14. Setelah dilakukan penapisan isu menggunakan metode APKL, selanjutnya dilakukan penapisan isu menggunakan metode USG, yaitu urgency, seriousness, dan growth. Didapatlah 3 isu yang menjadi masalah utama. Yang pertama yaitu belum optimalnya penggunaan, pengelolaan, dan pencatatan bahan dan regen di laboratorium, mendapatkan total skor sebanyak 15 dengan peringkat ke-1. Kemudian yang kedua ada belum optimalnya pelaporan hasil nilai kritis dengan jumlah total skor 14, mendapatkan peringkat kedua. Dan yang terakhir ada belum optimalnya penggunaan APD yang tidak sesuai dan tidak lengkap dengan jumlah skor 13, mendapatkan peringkat ketiga.
Dari analisa akar masalah dengan metode Fishbone didapatkan satu isu yang akan diambil, yaitu belum optimalnya penggunaan, pengelolaan, dan pencatatan bahan dan reagen di laboratorium. Kemudian dari aspek manusianya itu yang pertama ada rendahnya pemahaman staf tentang sistem stok reagen, kemudian ketergantungan pada satu petugas, kurang adanya data backup, kemudian dari materialsnya penggunaan reagen masih manual, tidak ada data backup reagen dari sebelumnya, dan pencatatan tidak real time. Kemudian kalau dari aspek metode, belum adanya sistem pelabelan reagen yang konsisten, dan yang terakhir dari aspek machine, belum adanya sistem otomatis data stok reagen. Dari beberapa metode tadi didapatkan alternatif solusi. Yang pertama yaitu adanya identifikasi isu belum optimalnya penggunaan, pengelolaan, dan pencatatan bahan dan reagen di laboratorium. Akar masalahnya ada rendahnya pemahaman staf tentang sistem stok reagen, kurang adanya data backup, ketergantungan pada satu petugas, belum adanya sistem pelabelan reagen yang konsisten, belum adanya sistem otomatis data stok reagen, terus penggunaan reagen masih manual, tidak ada data backup reagen sebelumnya, dan yang terakhir pencatatan tidak real time. Kemudian alternatif solusinya yaitu dengan cara yang pertama pengadaan kartu stok berbasis digital dengan memanfaatkan Google Sheet, itu dapat memudahkan pelayanan dan pelaporan reagen secara real time dan mudah. Kemudian yang kedua ada format data stok secara digital dapat diakses oleh banyak orang dan kapan saja di mana saja. Kemudian ada melakukan pelatihan petugas laboratorium untuk penggunaan kartu stok berbasis digital. Kemudian yang terakhir ada monitoring dan evaluasi secara berkala. Terima kasih, sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.